Oh, Katolik. Ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Yo yo. Yang saya mau sampaikan begini Pak Ustadz. Di Indonesia ini kan Pak Ustadz ada sebuah peribahasa berbeda-beda tapi satu. Iya. Ya. Terus. Yang saya mau tanyakan, apa yang kita perlu berdebatkan tentang agama ini Pak Ustadz? Siapa yang mau mengakui bahwa agama itu punya dia itu benar, punya saya itu yang paling benar? Saya udah dengar dari tadi. Kalau menurut saya Pak Ustadz ya, agama itu nggak perlu kita perdebatkan. Yang perlu kita, agama itu perlu dijalankan aja ibadahnya. Kalau menurut saya nggak boleh diperdebatkan mau dia Muslim kah, Kristen kah, Katolik kah, Buddha kah, Konghucu kah, Hindu kah, terserah. Intinya menurut saya itu toleransi aja, saling menghargai yang paling utama. Karena inti dari kita nggak berdebat, Bang. Tadi ya, Kita nggak berdebat, cuma ada teman-teman Kristen nanya, saya jawab begitu. Kristen mana dulu Bang? Pak Ustadz? Dari tadi kan ada Katolik, ada Kristen bertanya kepada saya menjawab. Kalau mereka nggak nanya, ngapain saya jawab? Itu kan aja. Saya kan ikut live sekarang Pak Ustadz. Kalau menurut saya Pak Ustadz, saya sebagai orang Katolik Pak Ustadz nggak pernah menanyakan tentang persoalan tentang saudara saya orang Muslim. Apalagi saya orang NTT Pak Ustadz, toleransinya paling tinggi. Dan kami tidak perlu tanyakan itu tentang toleransi. Kami udah didik dalam hati itu tentang toleransi itu. Iya. Itu makanya saya tadi mau naik. Seharusnya Abang jangan menyatakan itu kepada saya, tapi nyatakan kepada orang-orang yang naik yang bertanya kepada saya gitu. Justru itu kalau roomnya Pak Ustadz itu kan terlalu banyak followersnya itu. Itu makanya saya mau naik. Kalau ngomong tentang agama itu semuanya cuma-cuma. Kenapa saya bilang cuma-cuma? Kalau kita tidak bisa menjalankan tentang agama itu, kalian cuma mau bertanya tentang agama, kalian untuk jalankan aja nggak bisa. Apalagi kalau mau menanyakan tentang luas tentang agama itu sampai di mana. Bang, misalnya saya tanya, Kalian jalankan, misalnya saya tanya, kan kata Abang, agama itu yang penting dijalani, nggak usah diperdiskusikan gitu kan? Nah, misalnya saya tanya Bang, Abang sudah yakin nggak sih ibadah Abang itu semuanya diajarkan oleh Yesus? Yakin Bang? Oke, misalnya saya tanya, Abang kalau hari Ahad, hari Minggu kan ke gereja. Yang ngajari Abang ke gereja hari Minggu itu siapa Bang? Ya. Romo Bang, atau pastor? Bukan Yesus berarti? Yesus kan udah wafat Bang. Murid-murid Yesus ada nggak yang pernah ngajari untuk ibadah hari Minggu ke gereja? Ada Bang. Siapa? Kan kami ini kan struktur dari Santo Petrus turun ke Paus Bang. Iya, coba dibaca ayatnya, dibaca Bang, dalilnya dibaca coba. Kami ini Bang, begini Bang ya, kami bukannya mau disepelekan ya, kami sama Protestan agak berbeda cara pemahaman tentang agama. Kami itu menghayati Bang, bukan menghafal ya. Kami begini, tiap hari Minggu kami dari Vatikan sampai di seluruh dunia satu saja bacaan itu, satu aja. Entah itu Yohanes kah, seluruh dunia tetap Yohanes bacaan tiap hari Minggu, nggak ada yang beda. Oke. Terus ya. Abang percaya? Percaya, saya percaya. Abang pernah lihat sampai hari ini di Alkitabnya? Apanya Bang? Ketika ada Romo menerangkan, Abang lihat langsung ke kitab Bibelnya, Alkitabnya langsung ditengok apa enggak? Karena agamanya saya Bang, agamanya saya tidak perlu didebatkan Bang. Itu intinya Bang. Enggak, saya bukan lu percaya silahkan, nggak percaya keluar. Iya, ada perlu. Itu intinya Bang. Berdebat itu nggak perlu Bang. Saya cuma nanya, ketika Abang ada kegiatan, misalnya Jumat Agung mencium patung Yesus gitu, itu pernah nggak sih diajari oleh Yesus? Pernah nggak sih diajari oleh murid-murid Yesus? Pernah nggak?
Kalau saya nggak terlalu paham ya Bang, tapi untuk cium salib Yesus saya pernah hampir sering tiap prapaskah atau pasca lah, musim pasca saya cium. Yaitu cara seperti itu diajari nggak bang sama Yesus dan murid-muridnya? Saya nggak terlalu paham Bang, cuman saya mengakui dalam keadaan saya sekarang ini, saya mengakui bahwa Tuhan itu bisa menyelamatkan saya suatu saat, dimanapun saya berada. Oke, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Anda bang, tapi Anda tidak beribadah dengan cara yang Dia ajarkan? Tuhan saya maha pengampun Bang, bahkan tiap tahun loh ada pengakuan dosa. Oh, tiap tahun ada Tiap tahun 2 pengampunan kali. dosa. Pengakuan Oh, dosa gimana 2 kali caranya loh Bang. agar dosanya diampuni itu gimana caranya? Itu makanya kita mengakui dosa melalui imam kah? Enggak, maksudnya setahun 2 kali ada pengampunan dosa itu caranya gimana? Cara peribadahannya Iya. gimana gitu? Nggak ada beribadah, intinya maksud begini, kalau kita merasakan udah dosa berat, kita mengakui diri sendiri, diwajibkan ke gereja, entah itu mengakui sama imam kah, tapi yang lebih utamakan sama imam, karena orang Katolik mempercayai perantaran pengakuan dosa itu pada imam. Berarti imam yang menjadi wasilah pengampunan dosa ya? Iya, iya Bang. Oke, ada pembayaran perpuluhan berarti saat itu ya? Tidak ada. Kalau gereja Katolik terlalu kaya tentang perpuluhan. Oke, berarti cara seperti itu diajari nggak sama Yesus? Cara pengampunan seperti itu? Tergantung makna aja Bang. Kalau kami bukan Enggak. seperti itu maknanya Bang. Yang saya tanya itu Yesus pernah nggak ngajari pengampunan dosa dengan cara itu gitu loh? Tergantung makna pembicaraan Yesus Bang. Maknanya Saya nggak mereka nanya- seperti apa Mas? Saya gak nanya maknanya, maksudnya Ya, Yesus pernah nggak ngajari gitu? Justru itu yang saya tanya Bang. Tergantung kita memaknai pembicaraan dia seperti apa. Memaknai kami seperti apa pembicaraan dia. Itulah Coba. bedanya Bang. Pembicaraan Yesus yang mana yang dimaknai seperti itu? Coba. Yang saya paham tentang perpuluhan tuh Bang, ya sedikit yang saya paham itu tentang membantu seseorang yang menurut kami itu dia butuh bantuan dari kita, entah itu dari seorang janda kah atau usia lanjut kah begitu, yang notabene-nya itu tidak bisa apa-apa kah Bang. Bukan pengampunan dosa yang saya tanyain. Kata abang kan setiap tahun ada 2 kali pengampunan dosa. Nah, pengampunan dosa itu diajari nggak sama Yesus gitu loh bang? Diajar bukan apa ya, bukan sekali 2 tahun, tapi kalau untuk apa namanya, tradisinya kami itu 1 tahun 2 kali, tapi sebenarnya pengampunan dosa itu bisa tiap hari pun bisa Pengampunan. Bang. Lah terus Tiap kalau hari pun masih ada bisa. pengampunan dosa, ngapain Yesus Iya. disalib? Kan Yesus disalib kan untuk mengampuni dosa. Benar. Kalau ngomong tentang penyaliban Yesus Bang, dulunya tradisinya kami itu kan untuk apa namanya Bang, pengetahuan saya itu Bang, apa ya, karena dulu kan tradisinya kami itu untuk penyembahan nggak tahu lah, untuk domba lah dulu. Ada cerita, cuman saya nggak paham tentang itu Bang, cuman yang saya paham itu begini Bang, yang saya paham seperti yang saya bicara tadi Bang, bahwa kami itu nggak ada perpuluhan. Enggak. Yesus disalib kan untuk menebus dosa. Kalau sudah ditebus, ngapain ada pengampunan dosa lagi? Gitu. Nah, pertanyaan saya begini Bang, apakah seandainya Abang masuk di kategori saya lah Bang ya? Hmm. Ya oke. Apanya oke bang? Abang udah maksudnya Abang masuk ke kategori saya lah sekarang itu. Ya, Ganti saya terus? lah ya. Nah, terus? Pertanyaan saya seperti itu terhadap Abang. Beginilah Bang, karena Yesus itu kan udah mengampuni segala dosa umat manusia. Hmm. Pertanyaan saya sekarang, apakah itu ketika Yesus tidak ada,
apakah kau tidak pernah melakukan hal yang sama lagi atau tidak? Tentu saya yakin kan pernah. Iya, tapi permasalahannya Yesus kan sudah nebus dosa semua. Nebus maksud begini Kak Bang. Nebus dalam arti saya mengartikan begini, Yesus menebuskan dosa umat manusia itu karena dia tidak mau menjadikan tumbal apa namanya Abang? Karena luhurnya mereka dulu kan ada istilah tumbal begitu Kak Bang. Entah itu domba atau apa saya nggak tahu Bang. Tapi saya meyakinkan Yesus itu menebus dosa umat manusia bukan karena begini. Dia udah menebuskan dosa umat manusia berarti 7 turunan ke bawah nanti jangan kau nggak ada dosa lagi. Tidak Bang. Ada dosa Bang, harus ada. Udah sampai cucu nenek pun kau ada dosa. Kalau seperti itu, kenapa Yesus kok nggak turun terakhir saja di salibnya nanti? Karena kalau di salib awal-awal di abad 1 Masehi, itu kan berarti percuma kan? Karena orang-orang setelahnya akan berdosa terus. Ngapain ada penebusan di awal kalau ternyata penebusan ini hanya berlaku di masanya saja, nggak berlaku setelahnya kan? Ya, benar Bang. Justru itulah hebatnya saya punya Yesus Bang. Jangan sampai kita terlena dengan kebiasaannya kita, supaya kita itu bisa tahu bahwa masih ada sang pencipta yang masih menunggu kita. Ya enggak, maksudnya Justru enak itu kalau memang enaknya yang punya Tuhan, ditebus Bang. itu Bang, ya. Dia jangan Kalau sampai yang Tuhan ditebus, kasih bebas saja kamu punya dosa 7 turunan. Jangan Bang. Justru saya punya Yesus baik saya bilang. Enak. Bang, kalau penebusan dosa hanya berlaku orang di zaman Yesus, berarti abang salah karena nih di Bible itu tertulis dia menebus dosa dunia Yang tebus gimana? semuanya. Yang tebus gimana? Iya, itu di Yohanes 1 nomor 29 ayat ke-29 dikatakan bahwa Yesus ini menebus dosa dunia. Benar. Dosa dunia toh. Yang abang artikan dari dosa dunia itu apa Bang? Apakah saya yang tinggal sendiri di dunia ini Bang? Ataukah abang satu? Maka segala yang ada di dunia itu sudah ditebus dosanya gitu loh. Justru itulah yang kami, sebagian besar, bagian dari kami lah Bang, saya orang Katolik, saya mengakui bahwa saya udah tebus saya punya dosa sama Tuhan. Cuma sebagian besarnya lagi, belum Bang. Bukan saya ya. Bisa jadi abang satu. Oh, berarti Yesus nebusnya nggak seluruh dunia ya, hanya di waktu itu saja gitu. Dosa dunia, kan abang kan tinggal di dunia sekarang. Oh, berarti dosa saya ketebus juga. Bisa jadi Bang. Karena dosa-dosa yang Yesus sebut itu abang sebagian. Lah, kalau sudah bisa jadi saya ditebus juga, ngapain ada pengampunan di Katolik setahun 2 kali gitu loh. Justru dosa kalian lah yang bikin beratnya kami. Yang belum tebus dosanya itu. Karena abang kan bukan percaya sama Yesus toh. Apa sih, Bang? Maksudnya gimana? Maksudnya penebusannya itu ada masa tenggangnya gitu. Kan Yesus datang ke dunia ini untuk menembus dosa manusia di dunia. Bukan Bang, abang begini Bang. Abang bilangnya tadi, Yesus datang ke dunia ini untuk menebusi dosa umat manusia di dunia. Terus? Ya toh? Nah, pertanyaan saya sekarang, saya kan sebagai orang Katolik yang saya percaya sekarang Bang. Nah, yang maksud Yesus yang kenapa kami mengakui tiap tahun, tiap hari, itu pengaruh dosa abang belum pernah mengakui. Itu yang kalau saya memaknai ya, karena bukan hanya saya yang tinggal di dunia ini Bang. Abang juga satu. Itu tertulis di mana Bang? Di Bible mana itu tertulisnya? Kan abang yang cerita tadi, Yesus udah, abang yang bilang tadi, Yesus menebuskan dosa umat manusia di dunia. Berarti termasuk abang satu. Itu bukan Ya kata toh? saya, itu di Bible tertulis begitu. Kata dunia termasuk abang. Oh, berarti yang nggak percaya Yesus juga ditebus dosanya? Iya Bang, seperti itu. Lah, kalau yang nggak percaya sama Yesus ditebus dosanya, ngapain masuk Katolik, Bang? Kenapa Bang? Kalau yang nggak percaya Yesus bisa ditebus dosanya, ngapain masuk Katolik? Dosa itulah yang kami tebus tiap hari, tiap tahun kami mengakui. Kenapa sampai mereka belum menebuskan semua dosanya, dosa-dosa umat manusia? Karena sebagian besar umat di dunia ini belum pernah mengakui kesalahannya. Termasuk abang satu saya bilang. Apa sih anjir?
Nggak paham saya bang, gimana sih maksudnya bang? Begini bang, Tuhan Yesus dia datang ke dunia ini mau menyelamatkan dunia. Dia mau menebuskan dosa umat manusia. Ya toh? Hmm. Hmm. Dosa umat manusia, abang yang berpikir kami orang Kristen aja. Jangan, abang sebagian besarnya itulah yang dosa kami pikul sekarang. Oh, berarti dosa umat Islam dipikul orang Katolik. Bukan dosa umat Islam, itu yang abang salah. Dosa umat manusia yang belum mengakui dia. Ya, itu yang abang, saya nggak mau bang. Ya, bukan seperti itu. Iya ada bang, paham bang. Begitu maksud bang. Maksud. Iya bang. Anggap Izin begitu turun ada bang ya. Izin turun dulu. Hmm. Besok lagi bang. Iya bang, iya bang.